Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan atau mendemokan aplikasi pengelolaan dan pemesanan ambulans berbasis website dan mobile. Baiklah, pada tahap pertama ini kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan akun yang telah terdaftar. Di sini saya sebagai kepala ambulans. Oke. Setelah itu kita akan dibawa kepada halaman dashboard, di mana halaman dashboard yang ada jumlah pesanan, sudah ambulans ready, sudah ambulans rusak. Kemudian ada daftar pesanan yang masuk dan maps untuk mendeteksi keberadaan ambulans. Terus masuk kepada fitur ambulans, di sini ada daftar ambulans yang terdaftar. Ini kita bisa melakukan pembuatan ambulans dengan memasukkan nama, plat nomor, tipe, terus status, dan fotonya juga bisa masukin. Dan kita pilih fotonya, kita masukin, oke, save. Oke, data telah masuk. Kita bisa cek terlebih dahulu apakah telah masuk. Oke, daftar bulannya telah masuk. Kita bisa melakukan update. Contoh saja kita melakukan perubahan status, yaitu menjadi maintenance. Perubahan telah disimpan, kemudian kita cek, oke, ambulannya telah berubah menjadi status maintenance. Kemudian kita bisa hapus data ambulansnya juga. Kita cek lagi apakah ada. Oke, masuk kepada ambulans tracking. Kita bisa melakukan pemantauan terhadap lokasi ambulans. Di sini ada nama tipe ambulansnya dan plat dari ambulansnya sendiri. Ini adalah daftar-daftar ambulannya. Oke, masuk kepada fitur ambulans maintenance. Tadi kan ada perubahan ambulans. Sekarang nanti perubahan ambulansnya bisa kita masukin ke dalam create ambulans. Kita buat Isuzu yang telah berubah status tadi, kemudian masuk keterangan, kemudian biaya, kemudian waktu. Oke, kita tulis waktunya, oke, di save, data tersimpan. Kemudian kita kembali ke daftar ambulans maintenance, kita bisa melakukan delete, bisa melakukan update, dan melihat detail dari ambulans maintenance. Oke, kita bisa hapus juga. Oke, ke fitur order. Di sini kita bisa melihat daftar order. Itu bisa lihat detailnya juga. Kita bisa melihat detailnya. Kemudian kita bisa melakukan update terhadap statusnya, terhadap ID-nya, ambulansnya, ID sopir juga bisa. Kemudian order ID ambulans, ID mobil, ID sopir. Kemudian disimpan. Perubahan update telah disimpan. Oke, balik ke detail ambulan. Perubahan telah ID sopir udah berubah dengan update tadi. Oke, seterusnya kita bisa melakukan delete terhadap daftar ambulan. Oke, daftar pesanan telah ke delete. Oke, masuk pada fitur driver. Di fitur driver ini kita bisa melihat daftar akun sopir. Oke, kita bisa membuat akun sopir, kita masukin emailnya, terus bisa masukin emailnya, terus masukin namanya, nomor HP, password, dan role-nya. Lalu kita masukin namanya, yaitu Muhammad Fitrah Sultan. Kita masukin, kemudian kita masukin nomor HP. Oke, kita masukin password-nya. Terus role-nya sebagai driver. Oke. Kemudian disimpan. Oke, akun sopir udah kesimpan. Bisa dilihat pada detail detail akun sopir. Oke, bisa dilihat. Oke, kita bisa melakukan update. Contohnya saja kita melakukan update terhadap namanya. Coba kita buat Muhammad Fitrah Sultan update. Oke, disimpan. Perubahan telah disimpan. Kemudian kita bisa melakukan delete juga. Kita kembali ke daftar ambulan, kita melakukan delete. Oke, akun ambulan udah ke delete. Selanjutnya untuk aplikasi mobilenya, di sini ada halaman awalnya, ada informasi singkat. Kemudian sebelum menggunakan aplikasi, pengguna harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Di sini ada
form yang harus diisi, yaitu ada nama lengkapnya, kemudian ada email, nomor HP, NIK, dan password dari akunnya. Di sini kita coba dengan nama Muhammad Faisal Fahmi, kemudian emailnya faisalfahmi490, dengan nomor HP-nya dan NIK yang sesuai. Dan password untuk akunnya. Dan klik daftar. Nah, karena di sini nicknya tidak sesuai, akan muncul pesan error. Sini kita perbaiki, kemudian klik daftar lagi, maka akun sudah berhasil dibuat. Kemudian kita bisa login dengan memasukkan email yang baru saja kita buat dan passwordnya, dan bisa masuk. Setelah berhasil login, kita masuk ke halaman utama aplikasinya. Di sini ada beberapa fitur, mulai dari ambulans. Di sini ada list atau daftar ambulans yang tersedia. Terdapat informasi singkat seperti namanya dan statusnya. Kemudian bisa diklik detail, muncul foto dan informasi detail sampai reviewnya. Kemudian kita bisa melihat riwayat. Di sini karena belum pernah memesan, maka masih kosong. Dan kita bisa melakukan pemesanan dengan mengisi 2 form, yaitu lokasi penjemputan dan kondisi dari pasien. Untuk lokasi penjemputan bisa dilakukan dengan mengklik pada peta, dan kondisi pasien dimasukkan secara manual. Dan pemesanan berhasil. Maka akan masuk ke web. Oke, di web nanti kita bisa melihat daftar pesanan yang telah masuk, kita bisa melakukan terima. Oke, kita akan melakukan pemilihan tipe ambulansnya. Kita masukin sopir yang bertugas. Oke, disimpan. Oke, untuk pesanan telah disimpan. Nanti bakal dikirim kepada mobile untuk melakukan aksi berikutnya. Nah, di mobile di sini sudah terdapat notifikasi bahwa pesanan diterima. Kita bisa lihat untuk informasi pemesanan yang kita lakukan sebelumnya. Bisa kita lacak juga untuk lokasi ambulansnya. Di sini kita bisa menyalin kode ordernya untuk dibagikan mungkin ke keluarga, sehingga bisa dicek melalui akun lain dengan memasukkan kode pemesanan yang kita miliki. Nah, di sini kita coba masukkan kode pemesanan. Nah, di sini menampilkan informasi yang sama seperti sebelumnya. Pada aplikasi mobile juga terdapat fitur untuk profile dan edit profile atau mengubah informasi pribadi pengguna. Di sini kita coba update namanya, kita tambahkan update. Nah, di sini update berhasil, nama berhasil diubah. Dan selanjutnya di riwayat masih kosong karena belum pemesanan masih berjalan dan belum selesai. Kemudian kita bisa logout untuk masuk ke akun driver atau akun sopir. Di sini kita pilih masuk, kemudian masuk sebagai sopir. Di sini masuk dengan akun yang sudah didaftarkan pada website sebelumnya. Di sini kita masukkan untuk sopir 2 dengan email dan passwordnya. Nah, di sini berhasil masuk dan terdapat notifikasi bahwa sopir mendapatkan tugas dan terdapat informasi singkat mengenai pemesanan. Sopir juga bisa melihat lokasi penjemputan pada peta dan informasi di bawahnya. Di sini sopir bisa mengganti status pemesanan dari pemesanan yang sedang dijalankan. Nah, setelah mengganti ke status selesai, di sini bisa kita lihat pesanan sudah menghilang karena sudah berhasil dijalankan sampai selesai dan masuk ke riwayat pemesanan. Dan sopir bisa melihat profil dan melakukan logout. Di sini kita akan melihat ke akun pelanggan kembali.
kita login kembali dengan memasukkan email yang telah terdaftar dan passwordnya. Kemudian di sini kita bisa melihat notifikasi perubahan-perubahan status yang dilakukan software sebelumnya. Dan ketika kita lihat pada order, di sini sudah tidak ada karena sudah berpindah ke riwayat. Di sini pengguna dapat memberikan review berupa ulasan dan rating untuk ambulans dan sopirnya. Dan ulasan berhasil ditambahkan. Untuk ulasan bisa kita lihat melalui menu ambulans dan bisa kita lihat juga dari sisi driver yang menjalankan. Di sini kita akan coba lihat dari sisi drivernya. Kita akan masuk lagi ke akun driver. Ini berhasil masuk. Kemudian ketika kita lihat di story, di sini sudah masuk untuk ulasan dari pengguna yang diberikan sebelumnya. Dan pada website juga pesanan sudah tidak ada karena sudah selesai, dan untuk review yang diberikan oleh pelanggan juga sudah masuk ke bagian order pada website. Sekian untuk demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.